Dalam dunia modern yang begitu cepat berkembang, kita seringkali tak menyadari bahwa teknologi canggih yang kita gunakan hari ini berdiri di atas pondasi pemikiran kuno yang telah dirumuskan berabad-abad yang lalu. Salah satunya adalah ChatGPT, sebuah kecerdasan buatan yang mampu menjawab pertanyaan, membantu menyusun tulisan, bahkan berdialog dengan manusia secara alami. Tapi, tahukah Anda bahwa konsep dasar yang memungkinkan ChatGPT itu berpikir secara sistematis justru bersumber dari seorang ilmuwan muslim yang hidup lebih dari 1200 tahun yang lalu? Lantas siapakah dia dan bagaimana mungkin warisan intelektual Islam dapat menyentuh teknologi AI modern? Inilah kisah yang jarang diketahui, namun layak untuk direnungkan. ChatGPT adalah representasi dari apa yang disebut sebagai Large Language Model atau disingkat LLM. Singkatnya, sistem ini dirancang untuk mempelajari pola bahasa dari miliaran kata, kalimat, dan paragraf yang tersebar di seluruh internet. Ia tidak memiliki kesadaran, tidak pula perasaan. Namun, ia mampu memahami konteks, menyusun argumen, dan merespons secara relevan. Semua itu dimungkinkan berkat algoritma canggih, yaitu sebuah serangkaian instruksi logis yang mengajarkan komputer cara berpikir seperti manusia. Tapi dari mana konsep algoritma ini berasal? Disinilah sejarah mulai membuka tabirnya. Nama Al-Khwarizmi mungkin tidak sepopuler Isaac Newton atau Einstein di telinga generasi masa kini. Namun, dunia mengenalnya sebagai Bapak Aljabar. Ia lahir pada abad ke-9 Masehi di Khwarazm, yaitu wilayah yang kini menjadi bagian dari Uzbekistan. Ia hidup di masa keemasan peradaban Islam, yakni ketika pusat ilmu pengetahuan dunia bukan di barat, tapi di Bait al-Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad. Di sanalah ia menulis kitab fenomenal yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Mukabalah, yang kemudian menjadi dasar dari ilmu aljabar dan algoritma yang kita kenal hari ini. Bahkan kata algoritma dalam bahasa Inggris itu sebenarnya berasal dari pelafalan Latin dari nama beliau sendiri, yaitu algoritmi. Al-Khwarizmi tidak hanya menulis soal matematika, ia menyusun langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah yang hari ini kita sebut sebagai algoritma. Konsep algoritma inilah yang menjadi dasar dari pemrograman komputer, termasuk bagaimana ChatGPT belajar memahami struktur kalimat dan memproses informasi. Tanpa Al-Khwarizmi, mungkin dunia tidak akan mengenal struktur logika komputer sebagaimana hari ini. Karena setiap perintah di komputer dari yang sederhana hingga yang kompleks, semuanya dijalankan oleh algoritma. Selain Al-Khwarizmi, banyak ilmuwan muslim lain yang memberikan kontribusi besar terhadap sains dan logika. Di antaranya adalah Al-Farabi, yang membahas filsafat logika dalam konteks bahasa dan pemikiran. Ibnu Sina, yang menerapkan deduksi logis dalam ilmu kedokteran dan filsafat. Al-Hatam, yang menekankan pentingnya metode observasi dan eksperimentasi. Mereka semua telah membangun sistem berpikir rasional jauh sebelum metode ilmiah barat berkembang. Dan secara tak langsung, metode berpikir sistematis, rasional, dan logis menjadi blueprint bagi pengembangan kecerdasan buatan modern saat ini. Namun sayangnya, sejarah sering ditulis oleh mereka yang menang, dan tak jarang yang kalah dilupakan. Dunia barat selama ratusan tahun menampilkan sains sebagai hasil dari Renaissance Eropa. Padahal, banyak ide mereka bersumber dari karya para ilmuwan muslim yang sebelumnya telah lebih dulu menulis dan menerjemahkan naskah-naskah kuno. Sumber-sumber Islam pernah menjadi jembatan antara dunia Yunani kuno dan Eropa modern. Dan ironisnya, jembatan itu kini jarang disebut dalam narasi sejarah arus utama. Karena itu, penting bagi kita untuk menyuarakan kembali warisan ini, bukan untuk nostalgia semata, tapi untuk membangkitkan kepercayaan diri generasi muslim hari ini. Jika Al-Khwarizmi hidup hari ini, mungkin ia bukan hanya menjadi ilmuwan, tapi juga perancang sistem AI, pembicara TED, atau pendiri startup teknologi. Tapi, warisannya tidak hilang.
Ia hidup di dalam setiap baris kode, di dalam setiap sistem algoritma yang menggerakkan dunia digital. Dan kini, tanggung jawab untuk meneruskan semangatnya ada di tangan kita. Karena masa depan teknologi bisa jadi ditentukan oleh siapa yang paling serius menyiapkan masa depannya. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah ini, bantu sebarkan warisan ini ke lebih banyak orang. Klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk mendukung konten-konten edukatif yang membangkitkan kembali kejayaan ilmu pengetahuan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.